Dengar kok. Selamat malam Bapak dan Ibu, menunggu teman-teman kita bergabung. Kita nikmati musiknya ya. 19.25 kita akan mulai ke materi kita. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu. Suara saya terdengar dengan jelas. Mohon bantuan untuk cek suara. Bapak dan Ibu, saya mohon bantuannya. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Iya, Bapak terdengar. Terima kasih, Ibu. Bapak dan Ibu, kita akan mulai sesaat lagi, tapi saya mau kita betul-betul hadir. Saya ingin Bapak dan Ibu mengikuti instruksi saya, ya. Sembari musiknya nanti saya putarkan 1 atau 2 menit lagi, saya mau Bapak dan Ibu mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti instruksi saya. Kita sama-sama tarik nafas dalam-dalam, ya Bapak dan Ibu. Kita tarik nafas, kemudian kita hembuskan sampai 3 kali. Oke, Bapak dan Ibu bisa tarik nafas biar kita agak rileks. Tarik nafas, kemudian dihembuskan secara perlahan. Oke. Sekali lagi Bapak dan Ibu kita tarik nafas. Oke, sekali lagi. Ini latihan untuk mindfulness agar Bapak dan Ibu betul-betul hadir secara penuh pada kegiatan kita. Pengolahan napas tadi bisa dilakukan sembari saya memutarkan musiknya 1 menit lagi Bapak dan Ibu. Bentar. Oke, Bapak dan Ibu bisa sambil tarik nafas.
Bapak dan Ibu, kita akan mulai kegiatan kita ya. Eh, saya akan menyampaikan skenario kegiatan kita sebelum kita memulai kegiatan kita. Saya sapa-sapa dulu. Bapak dan Ibu, selamat malam. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada kegiatan kita di Zoom kedua pada pertemuan yang hari ketiga pada kegiatan learning kita terkait tentang angka kredit Bapak dan Ibu dan sasaran kinerja pegawai. Di hari pertama kita sudah melakukan literasi secara mandiri, kemudian di hari kedua juga berliterasi, kemudian ada penguatan di Zoom, ini adalah hari ketiga. Eh, Kita sudah berliterasi juga, kemudian ada lembar kerja yang kita coba untuk kita kerjakan untuk membuat kita semakin paham terkait dengan aturan-aturan yang baru terkait jabatan fungsional. Bapak dan Ibu, eh, kemudian nanti kita akan belajar dari studi situasi yang ada. Memang di studi situasi ini ada satu LK, 1.2, tetapi di sana ada 3 tabel ya Bapak dan Ibu. Nah, di studi situasi tadi yang dibagikan siang kita berusaha untuk menghitung dan mengkonversikan angka kredit tahun 2022, di mana semua ASN, jabatan fungsional tertentu yang memiliki angka kredit, memang wajib untuk angka kredit yang ia peroleh pada tahun 2022 harus dikonversi terhadap angka kredit integrasi dengan aturan yang baru. Nah, memang ini adalah gawean dari dinas terkait, dinas pendidikan untuk mengeluarkannya, tapi kita perlu untuk memahami sedikit ya Bapak dan Ibu terkait sebagaimana proses pengintegrasian angka kredit dari PAK, penetapan angka kredit konvensional. Kenapa disebut konvensional? Karena dia angka kredit yang lama dengan aturan yang lama, kemudian dikonversikan, diintegrasikan kepada penghitungan angka kredit dengan aturan yang baru untuk tahun 2022. Nah, nanti angka kredit yang 2022 inilah menjadi dasar angka kredit awal untuk digunakan pada penghitungan angka kredit 2023 sampai tahun-tahun ke depannya. Kalau masa-masa penghitungan angka kredit di aturan yang lama, di sana ada dupa, guru mengajukan jabatan fungsional tertentu, mengajukan daftar usul penetapan angka kredit, kemudian dinas terkait mengeluarkan penetapan angka kreditnya. Nah, kalau di yang baru ini, untuk angka kredit yang 2022 diintegrasikan ke aturan yang baru, kemudian dikeluarkan oleh dinas hanya untuk 2022, tetapi untuk tahun-tahun berikutnya itu dikeluarkan oleh sekolah, ya karena kepala sekolah adalah penilai kinerja kita, Bapak dan Ibu. Terkait dengan kepala sekolah berarti konversi angka kreditnya dikeluarkan oleh dinas atau penilai kinerja kepala sekolah. Dan ada Bapak Ibu, kita akan memulai berbagi cerita terkait studi kasus yang sudah dibagikan pada LK 1.2. Saya meminta Bapak dan Ibu yang sudah mengerjakan bisa berbagi cerita, pendapat tentang situasi yang terkait pada studi situasi. Setelah itu nanti kita bahas, kita bisa berdiskusi terkait angka kredit Bapak dan Ibu masing-masing seperti itu ya Bapak dan Ibu. Mohon izin saya juga akan share. Oke, Bapak dan Ibu, di sini ada studi situasi ya. Di sini kalau dilihat adalah gurunya berarti penata tingkat 1 atau 3D. Kemudian berarti jabatannya adalah guru muda. Berikut angka kreditnya di penghitungan yang lama ada 360,120. Ini angka kredit totalnya di tahun 2022. Nah, ini adalah penetapan angka kredit yang dikeluarkan berdasarkan aturan yang lama. Di sini disebut dia menjadi angka kredit konvensional. Nah, di angka kredit konvensional ini yang di tahun 2022 ini dikonversikan kemudian diintegrasikan ke aturan yang baru
maka nanti dinas akan mengeluarkannya. Bapak dan Ibu, di sini kita mencoba untuk mengerjakan kira-kira kalau berdasarkan Pak konvensional ini seperti apa angka kredit kita di aturan yang baru, Bapak dan Ibu. Di sini ada studi situasinya, gambar di atas ini ada angka kreditnya, Bapak dan Ibu, merupakan PAK 2022 atau PAK konvensional berdasarkan data penetapan angka kredit di atas. Tentu karena yang pertama menghitung akumulasi angka kredit pada penilaian eh, integrasi. Seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian penghitungan kebutuhan dan kekurangan angka kredit pada tabel 2 nanti di sini ada tabel 1 yang berusaha kita coba untuk mengerjakannya. Kemudian ada tabel 2 Bapak dan Ibu seperti ini, berapa angka kreditnya. Kemudian penetapan angka kredit integrasi tabel ketiga seperti itu Bapak dan Ibu. Ini tabel ketiga. Pak integrasi dari angka kredit kita tahun 2022. Nah, sebelum kita lanjut Bapak dan Ibu, adakah Bapak dan Ibu yang sudah mencoba untuk menyelesaikan terkait dengan angka kredit ini Bapak dan Ibu dari studi situasi yang sudah kita eh, berikan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Kita di sini berdiskusi. Jika ada yang sudah bekerja bisa berbagi, karena dengan cara berbagi nanti kita menemukan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ungkap ke depannya. Bapak dan Ibu, jika tidak ada saya akan melanjutkan. Bapak dan Ibu, kira-kira dari angka kredit ini untuk tabel pertama, kita anggap ini sudah terisi, kira-kira berapa jumlah angka kredit yang diperoleh, kemudian nilai dasarnya, kemudian angka kredit yang dinilai pada penilaian integrasi. Suwun, Ya Pak, bagaimana? suwun, suwun. Terima kasih. Ya Pak. Oke. Oke. Bentar ya Pak dan Ibu. Tolong agak dibesarkan sedikit. Oke Ibu, sebentar. Ini sudah bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah jelas Boleh, ya? Pak. Nah, dari studi situasi yang sudah kita sampaikan di sana kan Bapak dan Ibu ada 1, 2. 360,120 ya, 12 angka kredit untuk penilaian angka kredit konvensional eh, guru yang pada situasi studi situasi yang kita berikan contoh. Nah, untuk tabel 1 itu adalah penghitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasinya, Bapak dan Ibu. Nah, kita akan buka di tabel, bentar, di tabel, saya buka, Recording in progress. saya mau mencoba. Nah, kepada Ibu dari Oke, Bapak dan Ibu dari studi situasi ini kan kita diminta untuk menentukan penghitungan angka kredit, penghitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasinya. Ini ada kolom 1, jumlah angka kredit yang diperoleh, kemudian nilai dasar dan angka kredit yang dinilai pada penilaian integrasi. Bapak dan Ibu,
kalau kita lihat dari aturannya, kira-kira berdasarkan dari Pak yang ada, di sini kita tuliskan berapa Bapak dan Ibu? 360,120. Jumlah angka kredit yang diperoleh untuk tahun 2022. Berarti 360. 360,120. Iya, 360,120. Oke. Untuk nilai dasarnya Bapak Ibu berapa? 200, Pak. Ya, mengapa 200? Golongannya 3D. Itu Ya, akumulasi angka kreditnya ya Bu ya, benar. 200. Oke. Angka kredit yang dinilai pada penilaian integrasinya berapa Ibu? 160,120. Ya, 360,12 dikurang 200 ya Bapak dan Ibu. Iya, Pak. Oke, coba di sini saja dikurang. Dari mana dapat 200? Pak, mau tanya Pak, dari mana dapatnya 200? 200 kalau kita lihat dari sini Ibu. Di sini kan gurunya kan penata tingkat 1, dia guru muda. Ya, Bu, ya. Jenjang guru muda itu akumulasi angka kreditnya kan ada 200 Ibu. Di pertemuan kemarin yang kita bagikan di gambar dan di PPT itu. Yang di tabel itu, Pak. Iya benar. Kan ada 200 untuk angka kredit kumulatifnya Ibu. Oke, Oke, oke. sebentar kita coba. Kalau Angka kreditnya berarti dia dapat 200 karena dia guru muda. Kalau ini sudah paham ya Bapak dan Ibu terkait ini? Sudah, Pak. Bentar, tadi ada tunggu. bertanya. Oke, saya stopkan share screen-nya, saya tampilkan datangnya 200 ya Ibu ya. Iya, Sebentar. ya, Pak. Oke. Nah, kalau kita tampil Ibu, jelas. Bagaimana? Nah, di sini kan dia angka kredit kumulatif minimalnya gurunya kan guru ahli muda. Ya 200 Ibu. Oh. Beda lagi kalau misalnya dia nanti adalah guru pertama. Ya Ibu ya. Atau nanti guru ahli madya. Oke, Pak. Oke, ini sudah bisa saya hentikan screen-nya Ibu ya. Oke. Kita lanjut. Kita share lagi yang tadi. Berarti 360 ini berasal dari angka kredit Pak hitungan yang lama 360,12 dan 200 ini berdasarkan aturannya tadi karena dia guru muda angka kredit kumulatifnya 200, kemudian angka kredit yang dinilainya adalah 360,12 dikurang 200 adalah 160. Berarti angka kredit si guru tersebut pada situasi ini di guru muda dia sudah mengumpulkan angka kredit 160,12. Ini tuh metang aja lakukan. Oke. Kita lanjut ke tabel 2 Bapak dan Ibu. Itu angka kredit 1 tahun itu, Pak. Ya Ibu, Itu angka kredit 1 tahun oleh guru di sini, yang guru muda ini. yang mana yang angka berapa Ibu? 160,120 itu untuk 1 tahun. Tidak, gini dia Ibu. Kan di tahun 2022 ke belakang itu kan penghitungan angka kreditnya aturannya berbeda dengan penghitungan angka kredit dengan yang sekarang. Oke. Nah, aturan yang baru ini kan dia mulai berlaku untuk tahun 2023. Nah, supaya angka kredit kita dikonversikan ke aturan yang baru, maka dihitung seperti ini deh Ibu. Nah, 360,12 ini adalah angka kredit total angka kredit guru pada akhir tahun 31 Desember 2022. Inilah yang dia
yang dimiliki oleh guru tersebut. Kalau misalnya Ibu nanti melihat angka kredit Ibu berapa, lihatlah Pak 2022 Ibu berapa totalnya. Pak, Nah, 2022. iya. Karena Hmm. itu hak wajib setiap jabatan fungsional tertentu yang memiliki angka kredit wajib dikonversikan dengan aturan yang baru ini. Biar bisa diketahuinya angka kreditnya itu adalah 160 nanti, inilah berdasarkan aturan yang baru tersebut. Oh, oke. Iya, karena kan kita sudah bahas kemarin bahwasanya kalau guru tersebut berubah jenjang dari guru pertama ke guru muda, dia nanti kembali ke titik nol. Nah, dianggap ini Tapi sudah kembali ke titik nol, berarti angka kreditnya 160,1. akan S lagi, pilot lagi bentar tangan malam. Terus itu SSF. Nanti kena catatan dia. Siapa yang mungkin paling sebelah tadi? Oke, Oh iya, bisa sih. oke ya Bapak dan Bangku Ibu. itu, bangku putih, nggak keganggu Kapin bangku putih. Kelihatan dari luar dong. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Ih, Ibu dompet Mardiana. kamu tinggal ya? Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu, kita masuk ke kembali lagi ke awal ya. Iya Pak Rio, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut Untuk ke yang 3B, untuk yang 3B Pak, maka angka di sini angka dasarnya 100 berarti Pak, iya Pak, nilai dasarnya. iya 100 di sini. Oke. Oke, oke Pak. Kita lanjut ke tabel 2, penghitungan kebutuhan atau kekurangan angka kredit berdasarkan tabel 2. Tadi Bapak dan Ibu. Oke, ini untuk tabel 2 lebih terbesar Bapak dan Ibu ya. Ini bagaimana? Saya coba join lagi dari HP melihat apakah sudah bisa dilihat. Oke. Kalau ini Bapak dan Ibu sudah jelas atau kurang besar? Oke, Ibu Nancy, silakan Ibu. Sebelum kita mulai. Kembali ke yang tadi masih Pak. Oke, tabel 1 Eh, Ibu ya. Kok tadi kan itu angka kredit tahun 2022. Kayak saya lah dulu angka kredit yang terakhir itu 2021. Jadi untuk bikin ke 2022 gimana? Berarti Ibu harus mengusulkan angka kredit 2022 dulu, Bu. Ya, keluar dulu angka kredit Pak dengan aturan yang lama 2022, kemudian total angka kredit di Pak 2022 itulah yang harus dimasukkan ke sini. Pak, Itu yang mengeluarkan kalau yang 2022 masih dinas. iya. Iya, benar Ibu. Oh, itu soal. Ini sebenarnya gawaian dinas masih. Cuman kita mempelajari supaya kita tahu oh sebenarnya angka kredit ini gitu. Tapi nanti di 2023 baru masing-masing sekolah itu. Kita bagaimana Ibu? Kita lanjut. Nanti soal. Boleh macam. Oke, kita lanjut ya. Terkait untuk tabel 1 sudah bisa kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Oke, kita masuk ke tabel 2. Di tabel 2 ini kita mencoba untuk menentukan penghitungan kebutuhan dan kekurangan angka kredit berdasarkan dari tabel 1 dan dari Pak 2022 Bapak dan Ibu. Nah, berdasarkan studi situasi tadi sebentar. Nah, kira-kira kita menulisnya ini berapa Bapak dan Ibu? Yang mana Pak? Bagaimana? 153. Kenapa 153? Pendidikannya itu dari pendidikannya S2 150, kemudian mengikuti diklat prajabatan
dia dapat 3. 3 angka Oke, kredit. 153 ya Ibu ya. Oke. Kalau tugas pokoknya bagaimana? Tugas pokok 142 dari pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. 142, kenapa 142 dari 122,5 Tugas tertentu. coba kita lihat ini Bapak dan Ibu. Tugas pokoknya, Pak. Iya, Satu, jadi di tabel yang B itu dari ya. unsur utama poin yang B, pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu, dia jumlah 142. 142. 142. 142 dari sini ya Bapak dan Ibu ya. Iya. Oke. 142. Halo, ini jangan dicoret Bapak dan Ibu. Oke. 153, 142 Bapak dan Ibu Ya, ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengembangan profesi dan unsur penunjang. Berarti berapa tuh? 35,5 tambah 18. 52,5. 52,5. 5,25 angka kredit, Pak. Dari mana 52, dari mana dia? 34,5 34,5 ditambah melaksanakan 14. 14, kemudian melaksanakan karya inovatif 4 angka kredit. Ini berapa totalnya Ibu? 52,5. 5. Berapa semua? 52,5. 52,5. Oke. Berikutnya unsur penunjangnya. Yap. Yang terakhir 12,620. 12,620. 12,620. Dari mana Bapak dan Ibu? Yang poin nomor 2 penunjang Ini ya. tugas guru. Iya. Berapa? 12. 12,62. Iya, 2. Oke. Totalnya 360,112. Oke, di sini Iya. pas ya Bapak dan Ibu ya. 360,112. Pas di sini ya. 360. Pas. Oke. 36. Oke, pas. Kita masuk ke angka kredit yang diintegrasi. Nah, untuk angka kredit yang diintegrasi itu dia unsur penunjangnya itu maksimumnya 20% dari angka kredit kumulatif. Contoh misalnya seperti ini. Tadi angka kredit kumulatifnya guru dalam studi situasi ini kan 200 Bapak dan Ibu ya. Berarti 20% dari 200 berapa? 40. 40. 40, Pak. 10%. Nah, dia 2 dari 200. maaf, bukan dari 200 tapi Tapi dari 100. jenjang, Iya benar. iya dari 100 ya, dari jenjang 3C ke 3D. 3D ya 100. Berarti 20% dari 100 itu apa? 20 Bapak dan Ibu ya. Tetapi di sini kan angka unsur penunjangnya tidak sampai 20 Bapak dan Ibu. Apa? Di sini unsur penunjangnya kan tidak sampai 20 ya. Iya, Ya. 12. Nah, kalau seandainya ini seandainya di sini adalah 40 ya. Oke. Maka unsur penunjangnya di sini jadi berapa? 8. Seandainya di sini 40, di sini yang dituliskan 20. Karena tadi kan aturannya 20, maksimum 20% dari 100. 20% dari 100. Iya. 20. Iya, kalau misalnya dia 3B berarti 20% dari 50. 10 Iya. gitu ya. Nah, kalau dia misalnya ini dia 3B, di sini 12,62. Berarti di sini tidak bisa melebihi 20%. Berarti 20% dari 50 itu 10. Nah, seandainya unsur penunjangnya di sini adalah 12, maka yang dituliskan di sini 10. Bapak dan Ibu.
Nah, ini kan dia tidak melebihi dari 20%, maka dituliskan dia 0. Oh, Oke, Bu ya. kalau dia lebih tinggi? Dituliskan yang 20%-nya, Ibu. Contoh misalnya Kalau tadi kan seandainya tadi ini 40, maka yang dituliskan di sini dia 20. 20 ya. 20. 20 lagi masuk ke integrasi, itu dia ke tugas tambahan, ini tambahin tambah 20 lagi gitu dia. Bisa ya Bapak dan Ibu. Kalau seandainya ini tadi 3B, kan dia 20% dari 3B berarti 50, berarti 10. Makanya dituliskan di sini dia 10. 2,62 ini masuk ke tugas jabatan nantinya. Oh, Nah, untuk ini sudah bisa ya Bapak dan Ibu ya? berarti untuk kasus ini dulu Pak, dia 3D, berarti 20% dari 100. Iya, 20. 20. Iya. Tetapi ini kan 20. Bapak dan Ibu kan 12,62, tidak sampai 20, berarti di sini juga 0 saja gitu. No. Hmm. Kalau seandainya lebih dari 20%, dia dituliskan 20%-nya. Baru tulis sisanya baru kasih ke tugas jabatan. Iya, benar. Bisa ya Bapak dan Ibu? Iya Pak. Oke. Oke Pak. Berarti sini 0. Ke pengembangan profesi. Kira-kira pengembangan profesinya berapa? Coba kita lihat di sini. Maksimal. Coba lihat Bapak dan Ibu. Kalau pengembangan profesi itu berarti coba lihat di sini. Ada berapa dia pengembangan profesinya? 52,5. Ya, tapi ini 2022 Ibu. Iya benar. Berapa ini? Coba kita lihat Pak ini. Ini pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, ada karya inovatif. Ini yang baru untuk tahun 2022. Berarti ada berapa dia? 8. Iya, 8. berarti kita buat di sini 8. 8. 8 yang Bapak dan Ibu. Oke, berikutnya di tugas jabatannya bagaimana? Pengalaman profesi diambil dari apa tadi? Pak yang baru. Kalau yang ini tugas jabatannya berapa ini? Kira-kira berapa dia? Ini dia ada tugas jabatan. Kurangin aja. Tugas pokok. 100. Itu 6. Berapa? Itu Berapa Ibu? 142 itu. Ini 142. Coba lihat di sini di tabel 1. Di tabel 1 angka kredit yang dinilai di integrasi itu 162. Iya. Oh. 162,12. Berarti di sini dia harus 162 nanti. Oh, dia ngikut ke yang iya, kan ini Ibu. Kan kita sudah lihat kan dikurangi nilai dasar 200. Berarti angka kredit kita kalau dikonversi berdasarkan aturan yang baru itu 162,12. Supaya 162 berarti di sini berapa? 152,12. Ya, 152,12. Iya. Udah pas ya, Ibu, ya ini? Pas ya. 162 160,12 Iya, misalnya dia 160,12. Kira-kira yang untuk tabel 2 ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Penunjang 20%. Terus profesi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Itu untuk unsur penunjang itu tolong diulangi lagi, Pak. Yang integrasi Ibu atau yang ini? Integrasi. Yang konvensional. Integrasi. Nah, ini tadi yang
Yang konvensional ini kita pindahkan dari Pak ini ya Ibu ya. Ya. Oke. Sekarang yang integrasi. Yang integrasi ini dia kan ketentuannya 20%. Unsur penunjang itu tidak bisa melebihi dari 20% Dari angka kredit yang wajib ditambah, misalnya dari 3A ke 3B berapa, 3B ke 3C. Di sini kan dia 3C ke 3, dia kan 100 ya Bu ya, karena 3D dia kan. Berarti tidak bisa lebih dari 20% dari 100. 20% dari Tidak boleh 100 20. itu 20. Kan ini tidak melebihi. Oke. Kalau di, sebentar saya lihat dulu, kalau di ini, kalau di BKBKN itu ada jawab di halaman, coba Bapak dan Ibu lihat untuk si kasus yang dia dituliskan angka kreditnya sebanyak 20% itu ada di halaman, Coba kasih yang halaman angka penunjang 63. itu ada. Apa Ibu? Coba kasih contoh yang unsur penunjang itu ada atau Oke, dari angka saya, 8. oke, sebentar Ibu ya, kita lihat dulu sebentar. Kita tadi membaca halaman 52, coba Bapak dan Ibu lihat halaman 52 sampai 66, Bapak ada nanti menemukan sebentar. Halaman 52 52 sampai 66 Ibu. Coba 54 Pak. Halaman 54 ya. Sebentar. Ini 3C. 3C Sorry. belum. Coba dilihat kepada Ibu. Yang konvensionalnya dilihat. Oh, halaman 57 Bapak dan Ibu. Coba kita lihat ya. halaman 57. Saya izin share screen. Coba. Ini Pak konvensionalnya guru tersebut 4B, Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, unsur Tolong besarkan dikit Pak. ini sudah Ibu. Itu Pak konvensional. Nah, ini Pak konvensional karena kan kita dia dari Pak konvensionalnya. Unsur penunjangnya kan ini Ibu. Tinggi ya 57, yang baru 44 udah ya Ibu ya. Dia Oke. 4B. 4B berarti 150 yang harus dikumpulkan untuk naik ke berikutnya. 20% dari 150 berapa Bapak Ibu? 30. Oke, maka yang dituliskan dia 30 karena dia sudah melebihi. Nah, ini dia Bapak dan Ibu ya. Nah, ini dia unsur penunjangnya. Selebihnya itu masuk ke tugas jabatan nanti. kelebihannya. Karena dia di aturannya tidak bisa melebihi dari 20% unsur penunjangnya.
20% dari Oke. angka kredit yang dipersyaratkan untuk tinggi. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, ini sebenarnya gawean bukan kita, tapi kita hanya untuk memahami lebih dalam. Bapak dan Ibu nanti bisa membaca. Berarti di halaman 57 sampai 59. Yang gurunya ini sebenarnya angka kredit dia ini cocoknya di 4D ya, tapi dia masih 4D. Nah, ini studi kasusnya. Oke, kita lanjut ke studi situasi yang Tabel 3. ya, tabel 3. Sebentar Bapak Ibu. Berarti kalau lebih Oke, ini sudah ya Bapak dan Ibu ya tadi tabel 2. udah. Oke, kita masuk ke tabel 3. Di tabel 3 diminta penetapan angka kredit integrasinya. Berapa angka kredit kita ya, agar kita naik pangkat gitu ya, Ibu ya. Oke. Nah, di sini kira-kira apa? Angka kredit dasar yang diberikan ada tidak ya Bapak dan Ibu? Angka Tidak. kredit yang diperoleh dari pengalaman tidak ada. Tapi angka kredit yang diperoleh dari kegiatan tugas jabatannya ini berapa? 100. Ya, mengapa 100? Itu tadi dasarnya 100. 100. Karena dia di 3 tadi. Iya, benar. Kalau angka kredit yang baru, itu kan yang lama. 52,12. Ya, dari mana Ibu 52,12? Tadi di tabel 2 kan sudah ada itu Ya, tugas jabatan 152,12. ini tugas jabatan ya. Kemudian Oke. iya, Berarti datangnya dari tabel 2 ya Bapak dan Ibu. iya. 152,12. Berarti kita tuliskan di sini 152,12. Nah, Besarkan jumlahnya, dikit, Pak. oh, sebentar. Besarkan tabelnya, Pak. Ini sudah Ibu, Belum. sudah ya. Sudah. Nah, berarti di sini di jumlahnya 100, 52,12. 100 ditambah tapi ini salah ya. 252, 120. 52. Ini 52, bukan 52, Pak. 52, iya, 52. 12. Di sini tadi dia 52 ya. Iya benar. Oke, karena di sini dia 152, 52, Udah pas. oke. 12. Kalau oke. Sekarang angka kredit yang perlu dari pengembangan profesi Bapak dan Ibu. 8 tadi, Pak. Ya, dari tabel ini dia ya. Mm-mm. Kita hanya memindahkan ini. Oke, 8. 8. Berikutnya untuk angka kredit penunjangnya, 0. ya karena dari sini juga 0 ya Bapak dan Ibu. Oke. Totalnya 162,12. 162,12 ya Bapak dan Ibu. 60, Pak. Ini angka kredit baru, ini angka kredit lama. Ini angka kredit lama dari mana? 3C ya. Mm-mm. 3C 100, 3D harus dikumpulkan 100. Berarti angka kredit barunya sekian. Berarti angka kredit kenaikan pangkat jenjangnya di sini dari 3C ke 3D ke 4A berapa Bapak dan Ibu? Kekurangan angka kredit, Pak. Iya, berapa angka kredit yang harus dicapainya untuk naik pangkat? Untuk naik pangkat Kalau dia naik jenjang berapa? naik jenjang dia 200, kalau naik pangkat Ya, dia 100. iya. Ini berdasarkan tabel di aturan itu ya Bapak dan Ibu ya. Ya, 200, di sini dia 100. 100. Oke. Pengembangan profesinya apa? Itu 28. Oke. Ini kita tutup dulu bentar Bapak dan Ibu ya. Kita bisa juga menganalisa dari contoh yang diberikan. Kalau di contoh-contoh dari studi situasi mereka membuat 6. Tapi kita lihat apakah contoh di studi situasi yang dikeluarkan itu aturannya dari mana? Kita baca dulu Bapak dan Ibu. Sini.
Ya. Kalau kita lihat di contoh-contoh ini dia karena dia kebanyakan dari tiga sebentar. Dari beberapa contoh dia yang 3D dia dibuat di situ 6 dia. Iya. 6 ini dari mana kita tidak tahu deh 6-nya dari mana dibuatnya. Tetapi kalau kita menelisik di eh, aturan di ke atas itu dikatakan bahwasannya angka kredit pengembangan profesi itu dia adalah angka kredit terendah dari jenjang jabatan yang dipersyaratkan berdasarkan aturan lama itu disampaikan. Kalau Bapak dan Ibu membaca di situ disampaikan seperti itu. Nah, berdasarkan aturan yang lama dia bukan 6 sebenarnya ya Bapak dan Ibu kalau kita lihat. Kalau di aturan yang lama sebentar saya cari. Sebentar Bapak dan Ibu. Pak Juta? Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Saya izin share. Oke, di sini saya sudah menemukan. Saya izin share lagi. Ini halaman 2 Bapak Ibu. Pak Udrabano. Bentar Bapak Ibu. Di halaman di sini disampaikan, ayo Bapak dan Ibu kita sama-sama memahami di sini angka kredit tugas jawaban integrasi merupakan hasil pengurangan angka kredit kumulatif integrasi dengan jumlah angka kredit pengembangan profesi integrasi. Di sini angka kredit pengembangan profesi integrasi berupa angka kredit pengembangan profesi konvensional bentar, pada jenjang jabatannya yang menjadi syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dituangkan sejumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan. Di butir ketiga ya. Angka kredit pengembangan profesi integrasi berupa angka kredit pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya. Dalam jenjang jabatan tadi itu kan dia guru muda ya Bapak Ibu ya, yang menjadi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dituangkan sejumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan. Kalau di poin 3 ini Bapak dan Ibu kira-kira bagaimana? Kita pahami sebentar. Siapa 60 Pandu. Ganti, itu nomor tulisnya dari ganti. Kita mute sebentar ya Bapak dan Ibu. Nah, tadi kan kita tutup sebentar tadi Bu ya, yang jabatan itu kita tampilkan dulu sekali lagi di sini. Bapak dan Ibu, di sini kan ada pangkat tadi sudah 100 jelas, yang jabatannya 200, pengembangan profesi. Kalau kita lihat berdasarkan contoh-contoh ada di Perka BKN tadi itu yang 3 dia dibuat di sini 6 Bapak dan Ibu. Iya. 6 ya. Nah, tetapi di sini 6 kalau di contoh-contohnya. Di 3D Bapak dan Ibu nanti bisa melihat, tetapi coba kita lihat ini. Di poin 3 mereka mengatakan, di aturan mengatakan angka kredit pengembangan profesi integrasi berupa angka kredit pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya yang menjadi syarat untuk kenaikan pangkat jabatan setingkat lebih tinggi. Berarti kita harus melihat aturan yang lama dari 3D itu ke mana. Angka kredit pengembangan profesi integrasi berupa angka kredit pengembangan profesi konvensional, berarti aturan dupa yang lama pada jenjang jabatan yang menjadi syarat untuk kenaikan pangkat jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dituangkan sejumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan. Ya, Bapak dan Ibu, angka kredit minimal yang dipersyaratkan. Kita buka aturan yang lama, yang konvensional. Sebentar Bapak dan Ibu. Oke, kita lihat aturan yang lama.
Oke, saya izin share lagi. Sebentar. Oke, untuk aturan yang lama. Nah, dia di 3D. Kalau ini nampak Bapak dan Ibu? Nah, di 3D ini dia. Dipersyaratkan minimalnya dia pengembangan diri itu 4, publikasi ilmiah itu 8. Oh, yang di tabel itu. Ya, ini paham ya Bu aturan yang lama? Karena disampaikan di situ Iya. katanya angka kredit itu berdasarkan konvensional. Kita baca lagi ini Bapak Deddy. Ini untuk aturan yang lama. Kan kita berarti harus karya tulisnya ini harus 2 ini. Kan itu kemarin ya Bapak Deddy. Publikasi ilmiah harus 2 dipublikasikan di perpustakaan sekolah biar nilainya 1 publikasi 4 yang seperti itu. Berarti di pengembangan dirinya minimal 4. Nah, untuk 3D gitu ya Bapak dan Ibu ya. Untuk 3C seperti ini. Kalau untuk 3A, dia 3 pengembangan diri tidak perlu untuk melakukan publikasi ilmiah. Kalau 3B, dia 3 pengembangan diri, publikasi ilmiahnya 4. Kan ini Bapak dan Ibu ya, berdasarkan aturan yang lama. Oke, kita masuk ke aturan yang ini, biar kita sama-sama menelaahnya Bapak dan Ibu. Coba ini. RKBKN tadi halaman berapa? Ini ya. Angka kredit pengembangan profesi integrasi berupa angka kredit pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatan yang menjadi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Tadi jenjang jabatannya guru muda mau ke guru madya Bu ya, dituangkan sejumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan. Berapa angka kredit minimal yang dipersyaratkan Bu? Yang tadi, yang lama tadi. Iya, berapa itu Ibu? Kita cek lagi. Lupa Pak. Di-share lagi. Ini kira-kira berapa? Berarti dia 3D ke 4A. Berarti 12 ya? 12. Kalau berdasarkan ini sebenarnya 12. Tapi kalau kita lihat contoh-contohnya ada dibuat itu enak dari mana? Enak saya bingung mencari dari mana dari tadi. Oke. 12. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu, kita kan hanya bernalar kritis saja. Ini di mana enam? Kenapa dicontoh 6 gitu? Ya, sementara kata-katanya mengatakan angka minimal yang dipersyaratkan. Jenjang jabatannya yang minimal dipersyaratkan itu bukan 6, ya. Tetapi 12. Iya, itu seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi ini kita hanya sekedar tahu saja, ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada ketidaklingan atau mungkin ada kekurangan informasi atau mungkin bisa jadi kita yang kurang, saya yang kurang bisa menangkap ya informasi yang disampaikan. Nanti mungkin namanya belajar adalah proses belajar terus, membaca lebih banyak lagi Bapak dan Ibu. Kira-kira seperti itu. Ya, saya share lagi Bapak dan Ibu di tadi. Kita tampilkan kembali yang tabel 3. Untuk tabel 3. Tidak simpan yang kita kerjakan tadi. Mohon maaf. Bapak Ibu tadi tidak simpan tadi kita ulang ya. Di sini 100, di sini 52,12 tadi ya Bapak Ibu. Oke, di sini tadi angka kredit pengembangan profesinya 8. Oke. Di sini kosong ya. Di sini angka untuk pangkatnya tadi 100. Di sini 200. Di sini jadi berapa Bapak Ibu? 12. Iya, sebenarnya kalau berdasarkan kalimat yang disampaikan itu dia 12. Tetapi kalau Bapak dan Ibu lihat contoh-contoh di 3D selalu dia membuatnya 6. Di contoh-contoh yang di per KBKN tadi.
Tapi kalau kita menelisik dari kata-kata yang disampaikannya tadi, bahwasanya angka kredit minimal yang dipersyaratkan dari konvensional. Sementara di konvensional itu dia ada 12, Bapak dan Ibu ya. Kira-kira seperti ini. Tapi memang ini bukan gawean kita, tapi setidaknya kita tahu. Ya, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, sejauh ini ada yang ingin kita diskusikan lagi atau yang ingin kita gali terkait pengintegrasian dan pengkonversian dari angka kredit konvensional yang lama, aturan yang lama 2022 ke aturan yang baru di 2000 yang berlaku 1 Januari 2023 sampai saat ini. Bagaimana Bapak dan Ibu? Masih ada pertanyaan? Nanti kita di kegiatan ini kan kegiatan pertama Bapak dan Ibu ya untuk e-learning kita kan berarti ada masih beberapa lagi. Di kegiatan kedua masih berhubungan masih ada pertalian terhadap angka kredit, tetapi kita fokus ke PMM. Di PMM kan nanti ada angka kredit integrasi untuk 2023 dan 2024 dan seterusnya Bapak dan Ibu. Tapi kita sudah belajar sedikit-sedikit dulu di integrasi dari 2022. Nah, jadi kita nanti hanya meminta Bapak dan Ibu, oh ternyata dinas terkait mengeluarkan Pak integrasi saya angkanya sekian. Kita terima saja. Berarti itulah menjadi dasar kita untuk menghitung angka kredit kita di 2023, 2024 dan seterusnya. Oke, Bapak dan Ibu, terkait studi situasi yang sudah kita bahas secara bersama, ada yang ingin kita diskusikan Bapak dan Ibu? Nah, sembari menunggu. Izin Pak, bisa buat contoh satu lagi untuk mau ke 4B. Nah, oke Pak. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang 4B yang mau berbagi Pak konvensionalnya? Bagaimana? Biar izin share, kita sama-sama mengerjakannya nanti. Atau bisa dikirimkan ke grup. Kalau kita kasih contoh 4, bagusnya kita langsung apa? Oh ini punya ada Pak 2004B. Bentar Pak ya, saya cek ya Pak ya. Oke, bisa Pak. Oke, Bapak dan Ibu, jika punya hal-hal yang diskusikan terkait angka kredit Bapak dan Ibu juga bisa kita diskusikan di sini, karena kita sama-sama belajar. Oke, sembari menunggu Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Atau golongan 3A yang sudah keluar Pak integrasinya mungkin Bapak dan Ibu? Atau golongan yang lain? Apa yang punya Pak konvensional tahun 2022? Kita coba-coba menghitung kira-kira Pak integrasinya 2022 itu menjadi seberapa gitu. Udah saya bagi di grup Pak. Oke, sebentar Pak, kita cek. Ya. Oke, di sini ada Pak Panter, Bapak dan Ibu bisa buka grup kita. Saya tampilkan Excel-nya, Bapak dan Ibu, ya. Kita kerjakan bersama-sama. Sebentar. Oke, di tabel satunya kira-kira berapa? Pak Panter. 4A ke 4B ini Pak ya? Iya. Iya, mau ke 4B Pak. Mau ke 4B. Kira-kira Bapak dan Ibu di jumlah
perolehan Pak Panser berapa tadi di sini? 472. 473 473,098. 98. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, kita sama-sama mengerjakan. Nilai dasarnya berapa, Pak? 400. 400. 400. Kalau ketiga, sebentar saya besarkan dulu ini kalau kecil. 3D tadi berapa nilai dasarnya Bapak dan Ibu di tabel? 200. 200. 200. Kalau yang pertama tadi kan dia 200. Itu datangnya dari mana Bapak dan Ibu? Nilai jenjang. Nilai dasar. Ya, kalau ini kira-kira berapa? 450. 450. 450 dia 4A. Coba dulu sebentar saya lihatnya. Nilai dasarnya 400. Kalau Pak Panser 4A 400 nilai. 400 berarti Pak ya? Iya. 400 itu datang dari mana dia? Nilai dasar, Pak. Nilai dasarnya 400. Oke. Kamu di sana, Fidel? Jangan bertumpah. Berarti nilai angka kreditnya 73,098. ya, seperti ini. Kita masuk ke tabel 2. Pendidikannya berapa? Coba lihat Bapak dan Ibu. 100. Yes. Tapi ini S2 ya. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu, kita melihat dari yang di sini saja ya. Nggak usah kita lihat karena S2 sebenarnya di aturan lama dia berarti 150 ya. Nggak apa-apa, kita lihat yang di sini saja Bapak dan Ibu. Berarti pendidikannya 100 berdasarkan itu aja. Pokoknya Bapak dan Ibu Banyak ini. 318,298. 18,298. 318,298. 318,298. Pengembangan profesinya Pengembangan profesinya 30, Pak. 30. 30. Penunjang 1 lah. 24. Kan si ujung lah. kan konvensional pasti 30. 30. Iya. Totalnya pas Bapak dan Ibu 473,98. Ini ya. Pas Pas. sama. Pas ya Bapak dan Ibu. Iya. Oke. Unsur penunjangnya berapa? Kalau 4A ke 4B 150, 30. Sudah sampai 30 berarti tetap 0 ya Bapak dan Ibu. Iya. Ya benar ya. Oke. Kalau pengembang dirinya berapa di sini? Pengembangan profesi. Coba Bapak dan Ibu lihat di konvensi. Udah 30. tadi dia yang berapa Bapak dan Ibu? 30 karena ini tahun 2022. Di situ dia ada berapa? 1 ya. Bapak dan Ibu, benar tidak 1? Yang dibagikan Pak Panser di grup. Benar ya Pak dan Ibu? Bagaimana? Yang barunya 1 ya Pak ya? 1 ya Pak, 1. Ya. Berarti di sini berapa dia? Totalnya semuanya.
Berarti berapa tadi? Berarti 72,098. sembilan Kira-kira delapan. seperti itu, Pak. 73,98, 73,98098. Kira-kira macam seperti ini lah dia, Pak. Tapi mungkin bisa jadi ada perubahan, Pak. Karena kan di sini Bapak S2, tapi di angka kreditnya Masih itu 100 pendidikannya, Pak. ya. Iya. Belum dihitung dia. Berarti kemarin kita tidak tahu di mana. Oke, nggak apa-apa, Pak. Kita lanjut ke tabel 3. Angka kredit yang diperoleh tugas jabatan berapa, Pak? Untuk naik pangkat ini dia. Ya, 150 kali 300. Berarti berapa di tadi, Pak? Untuk naik pangkat dia berapa yang harus dikumpulkannya? 150. Iya, berapa? 100? 150. Iya, jenjang jabatannya supaya dia naik jenjang jabatan berapa, Pak? Mana tadi? 400 berapa? Yang tabel ini sebentar saya bagikan lagi. Saya taruh lagi yang ini yang di hari Zoom pertama. Ini berapa, Pak? 50. Kan Bapak Pak Panser dalam kasus ini Mau ke 4B. Pak masih unmute itu Pak. bentar. 150, Pak. Ya, untuk naik pangkat. Untuk naik Iya. jenjang jabatan dari A5 dia ke utama. 450. Iya, Bapak, benar. Kita share lagi. Kita masukkan ke sini. Berarti di sini dia ini udah jelas, Pak, ya. Berarti di sini dia 450. 150. Nah, di sini tadi yang masih tanya-tanya itu ya, Bapak dan Ibu. Oke, coba ini kita buat berapa, Pak? Ini Berapa? 200 itu kok bukan? Berapa ya? 400 ya? Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan tugas jabatan. Oh, Yang lama. tugas Kan Bapak jabatan. 4A, dimulai dari titik 0 ya katanya. Iya. Berarti 450 ya, bukan? 0. Dimulai dari titik 0, Pak. Karena kan Bapak 4A kan guru. Kalau dia di 4 apa namanya? 3A 0, 3C 0, 4A 0, ya. Kecuali nanti Bapak sudah di 4B mau ke 4C itu 150. Oh, berarti dari 0 lagi, Pak. Iya, dimulai dari titik 0, Pak, ya. Oke, Pak. Berarti di sini berapa dia? Pengembangan profesi tadi berapa, Pak? 1 ya. 1. Di penunjang Penunjuk 0. 0. Di sini tadi berapa, Pak? 7 berapa tadi? 72,098. 72. Oke, Pak, ya. 0,98. Nah, kira-kira dari 73 ini berarti angka kredit Pak Panser 73,098. Supaya bisa naik ke 4B berarti berapa lagi yang harus dikumpulkan, Bapak dan Ibu? Sebentar. 150 kurang 150 Berarti dikurang 73 ini. 73,98. Berarti 76,9. 76,902. Iya. Berarti segini, Pak, angka Bapak yang harus Bapak kumpulkan supaya bisa naik pangkat. Karena kan tadi persyaratannya dari 4A ke 4B 150, Pak, ya. 150. Iya. Iya. Nah, kira-kira kapan Pak Panser bisa naik pangkat? Coba kita hitung, Bapak Ibu. Di 2022 sudah 73. Berikutnya di 2023 kemarin Bapak dikonversikan dia apa? Predikatnya baik. Baik, Pak. Baik. Kalau baik berarti berapa, Bapak dan Ibu? 100%.
Ya 100%. 100% berarti 37, 0,5. iya 37,5. Ini coba-coba ya 37. Seandainya di sini 37,5 ya. Bentar berarti ini kurang 37,5. Berarti untuk tahun 2023 sudah terhitung 37,5, berarti Pak Panser wajib mengumpulkan 39 lagi. Seandainya Pak Panser di 2024 penilaian kinerjanya amat baik, berarti di 2025 sudah bisa naik pangkat. Tapi kalau penilaian kinerja Pak Panser di 2024 baik, berarti berapa lagi? 2,402. Kurang 1,9. Berarti harus 1, Berarti targetkanlah Pak 2024 amat baik gitu. gitu Pak ya. Iya, atau Artinya nggak ada pengaruhnya nanti ke misalkan ke pengembangan profesinya Pak ditambah gitu. nah, pengembangan profesi itu sudah diakumulasikan di penilaian kinerja dia Pak. Nggak seperti dulu pengembangan profesi Gitu ya. Pak ya. Artinya tidak ada lagi pisah-pisah ya. Iya, pisah-pisah. Nah, Pak, berarti ini ini kan dapatnya 37,5 tadi Pak. 100% dari baik. kalau kan 150 dia Bu ya. Amat baik. Oke. 150 yang mau dikumpulkan untuk dari 4A ke 4B. Oke. Ibu lihat ya coret-coret saya. Diprediksi itu dibagi 4 dia. Karena di normalnya dia 4 tahun. Berarti 37,5 lah dia angka kreditnya untuk baik per tahun. Berdasarkan tabel ini, sebentar tabelnya kita lihat bagikan ini. Ini dia, Bu. Oke. Pak, A 37,5. Inilah yang angka kreditnya tahunannya. Koefisien angka kredit tahunan. Nah, jika dia amat baik berarti 150% dikali 37,5. Kalau misalnya amat baik, berapa angka kreditnya? Kita share lagi. berarti dasar penghitungannya dari SKP lah itu Pak ya. Iya Semua. benar Pak. Misalnya dia amat baik 150% dikali 37,5 berarti setahun menjadi 26,25. Oke Pak, oke. Nah, tapi ini tadi predikatnya 2023, 2024. Berarti kan periode pengusulan kan 1 Februari ini berarti bisa ini Pak. Misalnya kan 2 per ini kan dibagi 12 ya. 37,5 sebentar saya kalikan lagi. 37,5 kali 2 dikali 2. Bisa mengusulkan per 1 Februari 2025. Jangan ditunggu harus per 2 bulan kan bisa. Berarti bulan 1 dan bulan 2 angka kredit Bapak 6,25. Oke Pak, oke. Berarti dia 2 bulannya berarti sama dengan 37 di 12 dikali 2 bulan. Berarti dapat 6,5. Sebentar itu satu kekurangannya karena kan periodenya. Berarti bisa yang 2 bulannya dia dihitung. Berarti 1 April 2025 Bapak mengusulkan, tapi dihitunglah sampai angka kreditnya 1 Februari 2025 dapat 6 angka kredit. Seperti itu kira-kira. Tapi ini belum tentu benar Pak ya, karena kita hanya berlatih karena tadi ada beberapa hal yang 100 di situ tidak. Sementara S2 Pak. kira-kira ini gambaran kotornya. Artinya udah tambah literasi kita Pak ini. Iya Pak.
Oke, Bapak dan Ibu, kira-kira terkait studi situasi untuk penghitungan angka kredit pada pengkonversian dan integrasi dari angka kredit konvensional 2022 sudah kita coba untuk kita hitung secara bersama-sama. Kira-kira Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikutnya, adakah yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah kita dapatkan Bapak dan Ibu pada malam hari ini? Sebenarnya itu tadi gawean dinas Pak ya, tapi kita perlu tahu saja. Oh, kira-kira seperti ini. Karena nanti yang mengeluarkannya kan bukan kita, tapi dinas. Tapi setidaknya kita bisa memprediksi, oh angka kredit saya untuk saat ini sekian, berarti saya kira-kira nanti melakukan penghitungannya 2023 dan di tahun-tahun berikutnya berapa yang dikumpul, oh berarti ternyata saya bisa naik pangkat tahun berapa gitu, seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, ada yang ingin berbagi pengalaman atau berdiskusi terkait dengan materi kita pada 3 hari, di tanggal 5, kemudian tanggal 6, kemudian tanggal 12. Besok kita adalah pertemuan terakhir pada kegiatan kita untuk kegiatan pertama, yaitu terkait dengan angka kredit jabatan fungsional. Pada kegiatan berikutnya kita akan memulai kegiatan dengan, masih ada hubungannya Bapak dan Ibu, tapi fokus kepada PMM. Karena di PMM juga kita akan membahas juga tentang angka kredit, tapi kita fokus ke angka kredit konvensional di 2023. Jadi kita bagi part-part ke Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, ada yang ingin digali lebih dalam? Mungkin kita bisa berdiskusi. Oke, ini pada e-learning pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara dan angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional. Kalau dulu Bapak dan Ibu kita beda-beda butir-butirnya untuk contoh misalnya bidan, dokter, penyuluh dan sebagainya. Kalau sekarang sama penghitungannya karena sudah diintegrasikan ke penilaian kinerja semua. Jadi apapun jabatan fungsional tertentunya penghitungan angka kreditnya sama Bapak dan Ibu berdasarkan angka kredit dari penilaian kinerjanya Bapak dan Ibu. Oke. Bapak dan Ibu, demikian kegiatan kita pada malam hari ini terkait e-learning kita yang pertama di hari ketiga tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara dan angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional. Karena tidak ada lagi yang ingin kita diskusikan, kita akhiri kegiatan kita, tetapi sebelum kita akhiri, kita foto bersama Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan kameranya. Ini di HP saya muncul. Bapak dan Ibu bisa bantu juga untuk menangkap layar. Bisa tangkap layar masing-masing Bapak dan Ibu dan kita share di grup. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak buat pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti rekamannya segera dibagikan kembali. Sampai jumpa pada besok hari untuk kegiatan terakhir kita di e-learning yang pertama Bapak dan Ibu. Selamat malam Bapak dan Ibu. Malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih Bapak ya, Ibu. Pak.